Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Rahmawati, NPM 260-110-1038, akan menyampaikan desain eksperimen untuk pengujian suhu dipercepat. Desain eksperimen ini diusulkan pada tahun 1960 oleh Totil, Cannon, Lordi, dan Scott. Dari desain eksperimen ini menghasilkan grafik untuk memperkirakan kadaluarsa suatu produk dengan cara pengujian meninggikan suhu. Suhu yang ditinggikan adalah 41,5 dan 60 derajat Celcius. Sehingga dari suhu ditinggikan ini dapat mengetahui degradasi suatu obat selama kadaluarsanya. Degradasi suatu obat akan mempengaruhi stabilitas obat. Apakah suatu obat masih mempunyai efek farmakologinya atau bahkan menyebabkan efek toksik. Pada suhu 25, 41,5, dan 60 derajat Celcius, di mana T90 25 derajat Celcius, T90 41,5 derajat Celcius, dan T90 60 derajat Celcius dapat dinyatakan dengan suatu persamaan ln T90 pada suhu 60 derajat Celcius sama dengan 2 ln T90 pada suhu 41,5 derajat Celcius dikurangi ln T90 pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi untuk memperkirakan lama penyimpanan suatu obat di suhu 60 derajat Celcius dapat ditentukan dengan lama penyimpanan obat di suhu 41,5 derajat Celcius dan di suhu 25 derajat Celcius. Di sini terdapat grafik perkiraan lama penyimpanan atau kadaluarsa suatu produk obat, di mana pada saat suhu meningkat, energi aktivasi akan menurun dan lama penyimpanan suatu obat akan semakin berkurang, di mana temperatur akan mempengaruhi dari penyimpanan suatu obat. Apabila temperaturnya tinggi, maka penyimpanan suatu obat akan semakin cepat. Hal ini disebabkan karena degradasi obat pun akan semakin cepat. Apabila degradasi suatu obat meningkat, maka akan menyebabkan toksisitas suatu obat. Yang kedua ini adalah perkiraan lama penyimpanan suatu obat, di mana terdapat garis vertikal yang merupakan lama penyimpanan suatu obat di suhu 60 derajat Celcius sebagai fungsi dari lama penyimpanan suatu obat pada suhu 25 derajat Celcius dan 41,5 derajat Celcius. Garisnya ada di sebelah kanan sumbu Y. Dan selain itu ada perpotongan garis horizontal. Lama penyimpanan di suhu 41,5 derajat Celcius, sedangkan garis vertikal diwakili oleh lama penyimpanan pada suhu 60 derajat Celcius. Sehingga suhu 25 derajat Celcius dapat diperkirakan dari lama penyimpanan 41,5 dan 60 derajat Celcius. Dapat ditarik kesimpulan bahwa selama proses kadaluarsa, apabila suhu meningkat, energi aktivasi akan menurun, laju degradasi semakin cepat, proses kadaluarsa pun akan semakin cepat dan menyebabkan toksisitas suatu obat. Kelebihan dari desain eksperimen ini, pertama, kadaluarsa diperkirakan dengan analisis, regresi, dan variannya menggunakan komputer. Kedua, pembentukan produk degradasi dapat diukur dengan presisi yang lebih tinggi. Yang ketiga, dapat menggunakan data untuk tingkat produksi degradan, meningkatkan estimasi dari kadaluarsa. Dan dapat digunakan untuk menghitung lama penyimpanan di suhu 60 derajat Celcius dan 41,5 derajat Celcius, sehingga dapat diketahui persen dari sisa obat dan waktu yang diperlukan untuk reaksi orde pertama. Adapun kekurangan dari desain eksperimen ini adalah penerapannya masih terbatas pada kisaran suhu di mana energi aktivasi dapat dianggap sebagai konstan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Akbar, NPM 40 dari Fakultas Farmasi. Pada segmen kali ini, dalam stabilitas obat, saya akan mencoba menerangkan sedikit mengenai estimasi dari shelf life dengan menggunakan accelerate data pada satu single temperatur. Secara teoritis, memungkinkan untuk mengestimasi shelf life suatu produk dari suatu pengukuran degradasi obat pada suatu waktu dan suhu jika besarnya energi aktivasi diketahui. Nah, ketika kita mempunyai suatu produk tersebut mempunyai umur simpan sekian, dengan energi aktivasi sekian, itu persen degradasi tiap bulan atau persen degradasi sebenarnya bisa kita tentukan dengan suatu rumus. Ketika suatu obat mempunyai shelf life T90 disimpan pada temperatur T selama waktu tertentu, kemungkinan persen degradasi dan shelf life dapat ditentukan dengan suatu persamaan. Nah, jadi variabel yang kita tentukan di sini yang menentukan dari degradasi obat tersebut ada waktu obat tersebut kita simpan dan suhu. Sedangkan pada percobaan kali ini pada menggunakan satu single temperatur, yaitu temperaturnya pada 40. Berbeda dari accelerated yang lain di mana temperatur terus ditingkatkan, pada yang kali ini temperatur hanya digunakan pada 40 derajat Celcius. Ini adalah persamaannya. Kemungkinan persen degradasi dapat ditentukan dengan X pada persamaan di sini. Kita bisa lihat pada persamaan yang pertama itu ada C. Di sana di C tersebut itu ada variabel-variabel yang diubah. Kayak 10 kali T, itu T merupakan waktu simpan obat tersebut, waktu simpan percobaan maksudnya. Jadi ketika waktunya seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu, itu kita bisa hitung. Variabel lainnya yang gak kalah penting itu ada energi aktivasi sama suhunya kita menggunakan 1 derajat suhu itu pada 40 derajat Celcius. Sedangkan EA-nya itu yang tadi adalah syarat dasar untuk menentukan waktu simpan sebenarnya. Pada accelerated test data ini referensinya sangat kurang sekali. Jadi saya coba jelaskan hanya dari buku saja. Ini dapat seperti ini. Jadi yang paling bawah PT9020 itu adalah bisa kita tentukan persen degradasi dari obat tersebut, dimana sudah ditentukan X tersebut adalah persen degradasinya. Ini salah satu contoh diagramnya. Kita bisa lihat di mana sumbu X merupakan persen degradasi, sedangkan sumbu Y itu adalah T90 atau lamanya kita menyimpan obat tersebut. Shelf life estimasinya pada 90% probability. Nah, untuk ini kita bisa lihat ketika diketahui energi aktivasinya, itu kita bisa lihat ada yang 30, 20, 10. Kita bisa lihat dari poin yang paling awal di 60 itu udah kelihatan perbedaannya, di mana persen degradasi dengan energi aktivasi yang lebih tinggi itu bulannya jauh lebih lama dibandingkan dengan energi aktivasi yang lebih kecil. Jadi energi aktivasi yang lebih kecil persen degradasinya lebih cepat, sekitar ada di 5 bulanan, sedangkan yang 30 kilokalori per mol energi aktivasinya itu ada di sekitar 20 bulan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya dengan energi aktivasi yang diketahui kita bisa menentukan persen degradasi per bulannya berapa. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya Wulandari Novianti, NPM 47, akan menjelaskan tentang estimation of shelf life under temperature fluctuating condition atau perkiraan shelf life di bawah temperatur yang berubah-ubah atau fluktuatif. Hubungannya dengan laju degradasi, di mana laju degradasi pada suhu yang berubah-ubah akan lebih tinggi dibandingkan pada suhu konstan. Perbedaan ini tergantung pada pola perubahan dan energi aktivasi untuk reaksi degradasi. Sebagai contoh, bisa dilihat pada figur 199 yang merupakan model fluctuating temperature, di mana laju degradasi dari reaksi di bawah suatu siklus itu diperlihatkan dengan kurva sinus dengan suhu rata-rata 20 derajat Celcius dan range 10 derajat Celcius, sehingga fluktuasinya itu di antara 30 lalu ke 10 derajat Celcius.
di mana laju degradasinya 1,08 kali lebih besar dibanding pada suhu konstan, yaitu pada suhu 20 derajat Celcius. Ini berlaku untuk reaksi dengan energi aktivasi sebesar 20 kilokalori per mol. Konsep temperatur kinetik rata-rata atau TK telah diperkenalkan oleh Haynes untuk memprediksi stabilitas penyimpanan farmasetik di bawah kondisi temperatur yang fluktuatif selama 1 tahun. TK ini diwakili oleh persamaan 412 menggunakan suhu rata-rata tiap bulan dari Januari ke Desember atau T1 sampai T12, di mana produk akan mengalami degradasi pada laju yang berbeda dengan produk yang terpapar pola perubahan suhu. Jadi, produk yang terpapar pola perubahan suhu, laju degradasinya akan lebih cepat dibanding pada suhu konstan. Figur 198 ini merupakan efek energi aktivasi terhadap shelf life-nya pada suatu obat, di mana dapat dilihat pada energi aktivasi 10 kilokalori per mol, itu shelf life-nya antara 10 bulan. Sedangkan jika energi aktivasinya lebih besar, yaitu pada energi aktivasi 20 kilokalori per mol, shelf life-nya lebih tinggi atau lebih lama, yaitu antara 20 sampai 25 bulan. Tabel berikut ini menunjukkan nilai TK untuk beberapa kota sebagai fungsi nilai energi aktivasi. Dapat dilihat nama-nama kotanya dan pengaruh energi aktivasi ini. Semakin besar energi aktivasi, maka rata-rata energi kinetiknya akan semakin tinggi. Berikut jurnal yang saya dapatkan. Ini sebenarnya bukan mengenai obat, tetapi mengenai bahan makanan, di mana jurnal ini menceritakan tentang penelitian shelf life dari adonan roti yang disimpan beku di bawah suhu konstan dan di bawah suhu fluktuatif. Parameter kualitasnya itu dilihat dari produksi gas, mobilitas air pada adonan, dan remah-remah roti sebagai karakteristiknya. Hasilnya itu, shelf life-nya berfokus pada efek temperatur terhadap kecepatan pembusukan. Pada percobaan ini, fluktuasi suhu dan penyimpanan pada suhu yang lebih tinggi secara signifikan akan menurunkan kualitas adonan roti dengan lebih cepat dibanding pada penyimpanan suhu konstan. Jadi estimasinya pada sediaan obat juga sama. Shelf life untuk penyimpanan beku di bawah kondisi suhu yang fluktuatif pada percobaan ini adalah sekitar 12 minggu. Sedangkan shelf life pada penyimpanan suhu konstan lebih baik, yaitu kurang lebih 16 minggu. Jadi semakin jelas bahwa pengaruh penyimpanan suhu yang berubah-ubah itu akan mempercepat laju degradasi pada obat, sama halnya dengan pada makanan, di mana waktu pembusukannya akan lebih cepat. Saya Marcia Sepeni Ramadwita, NPM 41 dari kelompok 2. Pada stabilitas obat ini saya akan menjelaskan mengenai rasio kinetik. Berikut merupakan persamaan rasio kinetik. Jadi persamaan ini menggunakan konstanta referensi dan konstanta dari sediaan. Rasio kinetik dapat digunakan untuk mewakili efek perubahan temperatur. Seperti kita ketahui, jika sediaan disimpan dalam kurun waktu 1 tahun, dan 1 tahun itu terdiri dari beberapa musim, seperti panas dan dingin. Hal ini akan mempengaruhi terhadap stabilitas sediaan, karena pada musim dingin dan musim panas, suhu ruangan akan berubah. Nah, rasio kinetik merupakan alternatif untuk TK atau temperatur kinetik rata-rata. Dengan analisis sama seperti yang digunakan oleh persamaan Haynes yang telah dijelaskan sebelumnya, tapi menggunakan tambahan temperatur referensi. Berikut merupakan persamaan yang saya dapatkan dari sumber lain. Jadi, rasio kinetik ini digunakan untuk menghitung T90. T90 adalah shelf life ketika produk disimpan dalam kondisi non-isotermal. Jadi untuk mengetahui umur simpan sediaan ketika suhunya berubah-ubah.
Kemudian T90R merupakan shelf life ketika produk disimpan dalam kondisi isotermal. R di sini merupakan referensi. Jadi sediaan disimpan dalam suhu yang tetap. Berikut merupakan contoh jurnal yang saya dapat. Jadi inti dari jurnal ini adalah meneliti beberapa antibiotik yang disimpan dalam kondisi tropis dan dalam suhu dan kelembaban yang berbeda. Nah, berikut merupakan inti jurnalnya. Jadi pada penyimpanan 20 derajat Celcius dengan kelembaban relatif 31%, umur simpan sediaan 6,2 sampai 29,7 bulan. Pada penyimpanan 30 derajat Celcius dengan kelembaban relatif 31%, umur simpan sediaan yaitu 3,8 sampai 13,9 bulan. Dan pada penyimpanan 30 derajat Celcius dengan kelembaban relatif 75%, umur simpan sediaan adalah 2,5 sampai 9,2 bulan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah semakin tinggi suhu dan kelembaban pada penyimpanan sediaan, maka umur simpan sediaan semakin pendek. Sekian penjelasan mengenai rasio kinetik. Berikut daftar pustaka yang kelompok 2 gunakan. Terima kasih.